Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini saya mempelajari kenapa sih kalau kita minjem ke perbankan itu pada saat kita ingin pelunasan cepat gitu loh. Kita dapat rezeki lebih, kita ingin melunasi cepat dari waktu yang yang ada di dalam kontrak perjanjian hutang piutang itu ada, tapi sebelum jatuh tempo kita ingin melunasi lebih cepat. Kenapa harus dikenakan biaya penalti gitu loh? Kalau kita bayar tepat waktu, oke, nggak masalah. Kalau kita bayarnya telat, mereka memberikan denda kepada kita atau biaya tambahan di luar bunga ya. Tapi kalau kita bayar lebih cepat, kita punya rezeki yang lagi bagus, yang tak terduga, tiba-tiba kita mau menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang seharusnya, kenapa sih malah dikenakan biaya tambahan lagi? Justru harusnya pihak perbankan itu kan berterima kasih kepada kita. Kita bisa melunasi lebih cepat gitu kan. Tapi kenapa harus dikenakan biaya administrasi yang dibilang denda, biaya penalti? Ternyata ada satu jawabannya setelah yang satu ini ya. Jadi buat teman-teman yang nanya bagaimana sih maksudnya dari investasi di Aku Tahu itu kayak gini. Jadi teman-teman hanya setorkan uang 15 juta untuk pembelian satu set gerobak usaha lengkap yang udah kami branding dengan merek Aku Tahu, dan bisa langsung teman-teman sewakan kepada kami untuk kami jalankan untuk menambah unit atau cabang dari bisnis kami. Nah, pembagian hasilnya kayak gimana? Teman-teman mendapatkan sewa dari gerobak tersebut oleh kami per bulannya sebesar 600.000 dan langsung kita kontrak selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu kalau kita totalnya adalah 600.000 dikali 5 tahun itu 36 juta. Dari 15 juta yang teman-teman setorkan selama 5 tahun akan mendapatkan 36 juta dan akan dicicil selama 5 tahun. Per bulannya adalah 600.000 per bulan. Udah teman-teman ya. Ini dia nih jawabannya nih. Jadi anggap kalau kita misalkan pinjam senilai ini ya 250 juta kepada pihak perbankan untuk KPR rumah deh contohnya. KPR rumah itu kan 15 tahun ya rata-rata orang ngambilnya. 15 tahun, jadi pinjam 250 juta, pinjamannya itu 15 tahun 180 juta, bunganya itu per tahun 15% atau 1,25% per bulan. Ini kita anggap sistem anuitas ya, ini yang saya bilang. Kenapa bisa jadi ada penalti itu karena ada sistem ini nih, bunga anuitas gitu loh teman-teman. Jadi kita simulasiin di sini ya, ini aplikasinya teman-teman bisa pelajari di simulasikredit.com. Kayak gitu ya. Nah, ini nih. Jadi jumlah pinjamannya 250 juta, anggap kita KPR selama 15 tahun, per tahunnya tuh 15% dengan sistem anuitas ini. Per bulan angsuran kita 3,4, anggapnya 3,5 juta ya. Itu adalah angsuran kita per bulan. Anggapnya awal tahun ini kita lagi pinjam ke pihak perbankan. Bulan 1, anggapnya ini bulan Januari ya. Bulan Januari itu kita mulai nih nyicil nih. Jadi hutang kita 250 juta, bulan Januari kita mulai nyicil nih 3.500.000 ini. Nah, ini yang dibilang anuitas nih kejamnya nih. Jadi dari 3.500.000 yang kita setorkan kepada pihak perbankan itu, kita nggak dinilai 3.500.000 itu adalah hutang kita gitu loh. 3.500.000 itu memotong hutang yang kita miliki gitu loh dari 250 juta ini. Tapi yang dianggap oleh bank kita membayar adalah hanya 373.900 ini. Jadi dari 3.500.000 yang kita setorkan ini, yang dianggap kita bayarnya itu hanya 10%-nya loh, kira-kira 373.000. Nah, yang 3.125.000 ini adalah bunganya dari atau pendapatan dari bank itu 3.125.000. Bulan kedua kita setorkan lagi 3.500.000. Yang dianggap bayar itu hanya 378.000. Yang 3.120 ini profitnya bank semua nih di sini nih. Jadi dalam 1 tahun itu, ini sampai ke bulan 12 ya kita anggap ya. Bulan 12 ini nih. Di bulan 12 itu dari 3.500.000 yang kita setorkan, berarti kalau 3.500.000 dikali 12 bulan, kita udah setorkan 42 juta kan. Nah, kita setorkan 42 juta, yang dianggap oleh bank udah membayar tuh hanya di bulan 12 ini hanya 5 juta rupiah. Nah, ini maksudnya jahatnya anuitas tuh ini nih.
Jadi dari 42 juta yang kita setorkan, yang dianggap bayar itu hanya 5 juta rupiah. Berapa coba? 37 juta tuh kita hanya secara cuma-cuma hanya membayar profitnya bank itu. Gitu loh teman-teman. Jadi kenapa anuitas ini jadi sistemnya ada penalti segala macam, karena ya ini masalahnya. Karena profit angsuran ini kalau kita bayar lebih cepat, otomatis pendapatan bank itu berkurangan. Nah, di situ makanya dia mengenakan biaya tambahan yaitu penalti, karena mereka nggak mau juga untungnya berkurang gitu loh. Makanya tetap profit dan profit gitu loh. Padahal teman-teman asalkan tahu aja, selama setahun kita udah setorkan 42 juta, yang dianggap bayar utang itu kita hanya baru 5 juta. Kita simulasikan coba di 60 bulan ya, atau di 5 tahun. Kita udah 5 tahun nyicil nih. Di 60 bulan 5 tahun nyicil. Berarti kan kalau 5 tahun nyicil totalnya itu 42 juta dikali 5 tahun. Udah 210 juta kan harusnya. Nah, 210 juta ini kemana duitnya? Yang dianggap bayar utang tuh berapa coba? Kita hutang 250 juta, kita udah store sebesar 210 juta. Yang dianggap memotong hutang berapa nih? 216 juta. Berarti berapa? Nggak nyampe itu loh, nggak nyampe 35 juta. Coba kita lihat nih, 210 juta kurang 34 juta deh. Nah, Bang udah dapat profit 176 juta ini nih di sini dalam waktu 5 tahun. Gitu loh teman-teman. Paham nggak maksudnya sampai sini? Nah, sampai sini teman-teman udah paham belum? Kenapa yang namanya bunga anuitas itu selalu dikenakan, dan karena ada bunga anuitas itu, makanya kita selalu dikenakan biaya penalti apabila kita melunasi lebih cepat. Karena apa? Karena profit dari bank itu bisa berkurang karena bunganya diambil besar di awal dan terakhirnya kecil. Kalau teman nggak percaya, coba deh di tahun 10 ke atas nih. Coba kita lihat lagi ya, di tahun ke 10 ke atas. Nah, coba kita lihat di tahun ke 10 ke atas, berarti di 120 bulan nih. Ini udah 10 tahun nyicil kita nih. 10 tahun nyicil 120. Nah, berarti pokok hutang kita yang dipotong itu dari 250 juta, kita masih ada utang 147 juta gitu loh teman-teman. Karena apa? Di sini hutang kita tuh per bulannya ya, dari 3,5 juta yang kita bayar itu, yang dianggap motong masih 1,6 juta, untungnya mereka masih 1,8 juta. Jadi udah 10 tahun nyicil pun masih gedean bunganya daripada pokok hutang kita yang dipotong gitu loh teman-teman. Sampai sini yang merasa KPR itu masih bermanfaat, coba di komen ya. Coba silahkan komen. Nah kalau udah di atas 10 tahun biasanya ya, mereka menawarkan untuk top up. Misalkan ini sertifikatnya bisa diambil dengan cara top up. Jadi kita ambil pinjaman misalnya renovasi segala macam gitu loh. Kenapa kayak gitu? Karena di sini nih udah mulai dari 120 tadi, anggapnya di 150 bulan nih, udah 12,5 tahun. Itu pokok kita udah besar yang dipotong, bunganya dia kecil. Maka dari itu kalau ini kena penalti pun nggak terlalu besar, karena dia yang dihitung adalah kalau penalti itu ya sisanya 87 juta ini dikali berapa persen, misalkan 10% atau 5% itu adalah biaya penaltinya, itu yang dijadikan profit mereka untuk penaltinya tersebut, harus untuk menutupi bunga ini supaya jadi tetap dapat profit tambahan gitu loh dari pelunasan cepat itu masalah teman-teman ya. Nah kita lihat nih, coba kalau udah melunas nih di 180 deh ya. Nah di angsuran terakhir ini profit dia nggak nyampe 1 juta nih, mulai di atas 150 bulan, di bulan 154 mulai ya. Ini profitnya mereka atau bunga yang mereka potong tuh hanya 900.000, sedangkan pokok bunga kita adalah 200, pokok hutang kita yang dipotong 2.500.000. Di sini udah mulai biasa mereka menawarkan lagi nih pinjaman lagi. Dan kalau kita tertarik untuk minjam, mau nggak mau ya berarti pasti kita mendapatkan simulasi anuitas ini lagi. Jadi profitnya mereka atau bunganya mereka tuh ngambil gede di awal dan kecil di akhir. Sedangkan pokok hutang kita dipotongnya itu kecil dulu di awal dan gede di akhir. Nah, terbukti di sini kan di 180 bulan nih. Ini pokok hutang kita yang dipotong adalah 3.455.000. Nah, bunganya dia cuma 43.000.
keterbalikannya gitu loh. Nah, totalnya di sini nih. Ini 250 juta. Nah, totalnya selama 15 tahun yang kita setorkan dari pinjaman kita 250 juta, ternyata dedet 629 juta. Nah, sampai sini teman-teman, siapa sih yang masih merasa kalau hutang itu masih hutang KPR itu masih bermanfaat? Nah, setelah lihat dari simulasi tersebut, teman-teman coba deh pelajari. Kenapa kita nggak sabar aja sih untuk mendapatkan rumah seharusnya ya? Jadi untuk bisa mendapatkan rumah yang kita inginkan, sebenarnya bisa kok kita dengan cara bertahap. Contoh kayak kakek nenek zaman dulu ya, mereka beli tanah dulu, terus setelah beli tanah ada rezeki kita bangun dulu pondasinya, ada rezeki lagi kita bikin pembesiannya dulu, tiangnya dulu, terus dindingnya dulu, atapnya dulu. Setelah jadi rumah dulu aja yang penting tinggalin, akhirnya bagian dalam dan luar bisa kita finishing belakangan. Tapi ini butuh kesabaran, tapi tidak ada istilahnya dikejar-kejar tagihan tiap bulan lah, nggak kayak gitu, nggak terlalu ditarget, jadi pikiran kita bisa tenang, waktu kita untuk keluarga pun banyak gitu loh. Tapi kalau memang kita punya tujuan yang besar, mau nggak mau ya kita harus mengerahkan energi dan pikiran kita lebih lebih banyak kan untuk mendapatkan hal tersebut. Mungkin bekerja lebih banyak, ada segala macam, tapi nggak ditarget gitu loh intinya. Nggak setiap bulan harus bayar cicilan sekian, akhirnya kita ditarget. Iya kalau kita bisa bayar. Kalau misalkan dalam waktu sekian bulan tiba-tiba ada masalah, kan repot juga kayak gitu kan. Jadi teman-teman coba renungkan lagi, apakah iya kita harus KPR atau enggak. Ini semua pilihan ada di tangan teman-teman semua ya. Itu aja, terima kasih. Oh ya, teman-teman yang merasa video seperti ini bermanfaat, silahkan di subscribe channel saya ini, silahkan di like, di share juga supaya banyak teman-teman yang mau mendapatkan manfaat dari video-video saya ini. Dan juga jangan lupa ya, apabila ada komentar yang mungkin kita agak beda pendapat, silahkan di komen di bawah supaya kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan juga bisa jadi masukan buat saya ke depannya agar bisa memberikan yang lebih baik lagi di video-video saya ke depannya. Oke, terima kasih. Saya doakan juga teman-teman agar mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, dan juga mendapatkan barokah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.